Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Tidak terasa seminggu lagi telah berlalu dan kita sudah masuk di awal minggu ini di tanggal 4 Maret 2023. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Dan kami percaya di hari yang baru ini, berkat Tuhan pun akan terus baru dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang hari ini, di dalam segala pekerjaan. Kiranya kami dapat melakukannya dengan baik, seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan dimampukan menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Senin 4 Maret 2024, tertulis dalam kitab Daniel 2 ayat 47. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Dungi nina rajai mamangalusi si Daniel. Tongot do tahe debatamuna do debatani akka debata, jala Tuhan ni akka raja. Jala si papatar akka hahomion, ala dapot ho papataronmu hahomionon. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Daniel adalah salah seorang Israel yang ikut dibuang ke Babel. Dia sama-sama dengan seluruh orang-orang Israel menderita di dalam perbudakan Babel. Dalam perikop kita hari ini menceritakan bagaimana pengakuan Raja Babel akan kemahakuasaan Allah atas hikmat yang diberikan kepada Daniel untuk dapat menceritakan kembali dan mengartikan mimpi raja. Padahal sebelumnya dari semua para bijaksana yang ada di Babel sudah dibawa untuk memberikan keterangan akan mimpi raja di hadapan raja, tak ada seorang pun di antara mereka yang dapat melakukan. Oleh sebab itulah mereka harus mendapat hukuman. Mereka harus dibunuh karena kebodohannya. Tetapi Allah sungguh luar biasa. Daniel di dalam imannya memohon kepada Tuhan agar diberi hikmat untuk dapat mengerti apa yang menjadi mimpi raja dan terjadi dalam kerajaan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca renungan ini di Pasal 2 mulai dari ayat 1, maka kita akan dapat mengerti apa dan bagaimana keadaan Daniel ketika tahu raja hendak membunuh orang-orang yang mengaku sebagai bijaksana di dalam kerajaan Babel tersebut. Daniel pun merasa terancam jika itu sampai terjadi. Di dalam keadaan yang terancam itulah Daniel datang dan berseru kepada Tuhan, memohon hikmat dari Allah untuk dia dapat mengerti. Dan ternyata Allah tidak pernah membiarkan, dan hikmat yang daripada Tuhan diberikan kepada Daniel, sehingga Daniel dapat bersaksi akan mimpi raja, dan raja pun mengaku bahwasanya Allah Daniel adalah Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang mengatasi segala yang berkuasa di atas segala raja. Saudara-saudara, apa yang mau kita ambil dari renungan ini?
Ketika Daniel merasa tertekan, ketika Daniel merasa terancam, dia datang dan berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan. Tuhan memberi jawaban dan memberi hikmat baginya. Demikianlah kiranya kita saudara, ketika kita di dalam pergumulan, ketika kita di dalam tekanan, jangan pernah pergi mencari-cari jawaban, mencari-cari jalan keluar di luar dari Tuhan. Karena kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang sesungguhnya. Kalaupun kita seakan-akan mendapatkan jawaban, mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, sudah dapat dipastikan itu adalah sesuatu yang sementara, yang adalah sia-sia. Oleh sebab itu kita belajar dari Daniel untuk terus meletakkan dan melekatkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Dalam berbagai penderitaan, dalam berbagai pergumulan, datang dan memohon kepada Tuhan. Maka Tuhan akan segera menolong. Dan apa yang terjadi ketika Daniel dapat menceritakan apa yang menjadi mimpi raja? Lihatlah, kesaksian Daniel sungguh-sungguh memberikan pengetahuan kepada raja bahwasanya Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang mengatasi segalanya, yang dapat menyingkapkan segala rahasia kehidupan manusia. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang belum terjadi sekalipun, semuanya ada di dalam pengetahuannya. Oleh sebab itu saudaraku, di dalam segala perjuangan hidupmu, di dalam segala pergumulan hidupmu, jangan pernah mengandalkan pikiran dan kekuatan. Karena semua itu ada di dalam pengetahuan Tuhan. Serahkanlah dan tetaplah percaya akan pertolongannya. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Termasuk dalam persoalan-persoalan hidupmu. Dia sanggup mengatasi semua. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah di dalam firman Tuhan kami terus beriman sebagaimana Daniel yang tetap melekatkan hidup dan percaya hanya kepadamu. Berikanlah kami hikmat sebagaimana hikmat yang Kau berikan bagi Daniel, untuk kami dapat mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kami, dan kami pun mengerti untuk menghadapi masa depan hidup kami. Tuhan, tanpa-Mu pastilah kami akan binasa. Tanpa-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam segala pekerjaan, kiranya Tuhan memberi kepada kami pengetahuan, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang, saudara-saudara kami yang bergumul, berikan mereka kekuatan penghiburan yang abadi. Berikan mereka jalan keluar dalam setiap persoalannya. Kami pun mau berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan, sumber kesembuhan, sumber segala rahmat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.